Bab 111, Agama Teratai Suci 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 111, Gangguan, Agama Suci Teratai Hitam 3. Awalnya niat Xiao Yu adalah karena Wilponser akan mengambil tindakan terhadap tentara bayaran kota bintang di stasiun kota Telo. Dia akan menghitungnya dan meninggalkan Wilponser. Bagaimanapun, dia memiliki dendam darah dengan Wilponser, membunuhnya lebih awal, dan lebih khawatir. Munculnya agama teratai hitam benar-benar menghancurkan ide ini. Xiao Yu mengetuk pintu segera setelah pikirannya selesai. "Siapa?" kata Xiao Yu. "Aku, Rock." Sebuah suara yang dikenalnya datang dari pintu. "Buka pintu dan biarkan Rock masuk." "Xiao, semuanya telah diatur sesuai dengan jadwalmu, dan kami akan menunggu Wilponser masuk," kata Rock terbuka. Xie Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Agaknya, mereka pasti telah bersusah payah untuk berurusan dengan Wilponser. Bagaimanapun, Wilponser bukanlah orang biasa. Dia adalah guru paling suci, dan memiliki sejarah pertempuran yang panjang dan pengalaman yang kaya. Untuk menghadapinya, tentu saja butuh usaha. "Aku takut membuatmu berpikir sia-sia," kata Xiao Yu. "Apa, mereka tidak berencana melakukannya?" Nada bicara Rock sedikit kecewa, lagi pula, ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi. Xiao Yu berkata, "Tidak, karena teratai suci ada di sini." "Apa?" Rock tiba-tiba berdiri. "Jangan bersemangat, duduklah dan dengarkan aku pelan-pelan." Xiao Yu melambaikan tangan. Rock duduk lagi dengan tatapan serius. Mengenai agama teratai hitam, resimen tentara bayaran Xingluo seharusnya tahu lebih banyak, atau resimen tentara bayaran Xingluo hampir runtuh karena keberhasilan operasi agama teratai hitam terhadap Pangeran Tianluo. Xiao Yu hanya mengulangi apa yang didengarnya. Tentu saja, dia mendengarnya dan mengubahnya menjadi berita. Dia tidak akan mengatakan apa yang diketahuinya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, bukankah stasiun bintang kota Telo kita akan menjadi chip yang dikendalikan teratai hitam untuk Verponse? Rock mengerutkan kening. "Aku punya ide, kamu kembali dan diskusikan untuk melihat apakah itu berhasil," kata Xiao Yu. Rock berkata, "Xiao, tolong katakan." Xiao Yu datang ke jendela, melihat ke langit, dan berkata, "Alasan mengapa undang-undang teratai hitam tampaknya berhasil adalah karena hal itu didasarkan pada fakta bahwa kami dan Wilponser tidak tahu. Anda mengatakan bahwa jika Wilponser apa yang akan terjadi jika Anda mengetahuinya?" Petik 2. Wilponser selalu ingin menggantikan Xiao Jianfeng sebagai kepala korps tentara bayaran mahkota. Dia bukan master yang mau berbisik dan tentu saja tidak ingin dikendalikan oleh teratai hitam. Rock menjawab, "Itu benar, jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengungkapkan berita itu kepada anjing sialan Swell, yang ada di sini bersama Wilponser." Xiao Yu menatap Rock, "Apakah ini baik-baik saja?" Haha tersenyum, Rock berkata, "Hal kecil seperti ini tidak dapat dilakukan, maka aku terlalu tidak berguna." Xiao Yu mengangguk dan berkata, "Wilponser tahu bahwa dia pasti akan bereaksi, dan akan ada tabrakan dengan gereja teratai hitam. Bagaimanapun, target gereja teratai hitam adalah benih teratai ungu, dan gereja teratai hitam berada di korps tentara bayaran mahkota. Ia juga mengendalikan sejumlah kekuatan tertentu, jadi pada saat itu, Wilponser kemungkinan besar akan kalah. Hasilnya adalah kekuatan yang dikendalikan oleh sekte teratai hitam akan terekspos, menyebabkan korps tentara bayaran mahkota memiliki konflik internal, tetapi korps tentara bayaran mahkota bagaimanapun juga tidak dapat dibandingkan dengan teratai hitam, jadi hasil akhirnya kemungkinan besar teratai hitam mengendalikan korps tentara bayaran mahkota." Mendengarkan analisis Xiao Yu, Ziyan dan Roque mengangguk diam-diam. Xiao Yu melanjutkan, "Tetapi satu hal, bahkan jika resimen tentara bayaran mahkota lemah, bagaimanapun juga, itu adalah salah satu resimen tentara bayaran terbesar yang tidak pernah gagal, kecuali jika diserang tanpa sepengetahuan pemimpin Xiao Jianfeng. Kakak, apakah kamu mau?" Ziyan tergerak, mengetahui pikiran Xiao Yu yang sebenarnya, dan wajahnya yang cantik dan rupawan juga menunjukkan keterkejutan. Terkejut oleh Xiao Yu. Kemudian Xiao Yu tersenyum, dan berkata, "Saya berencana untuk membiarkan resimen tentara bayaran Xingluo memberitahu kepala Xiao Jianfeng berita itu sesegera mungkin, sehingga dia dapat bersiap lebih awal. Kemudian sekte teratai hitam sedang beraksi dan pasti akan bertemu. Dia pasti telah membayar harga yang mahal untuk agama suci teratai hitam.
Dia menatap Rock, dan berkata sambil tersenyum, mengenai lokasi Xingluo di sini, kamu harus meluangkan waktu untuk merayu Will Panzer dan yang lainnya. Setelah tiba di stasiun, lebih baik mundur melalui lorong rahasia dan sejenisnya, dan lebih baik meninggalkan Will Panzer dan teratai hitam sebagai medan perang. Aku tahu bagaimana melakukannya, kata Rock. Dia hanya tinggal di sini sebentar dan kemudian bergegas kembali untuk melempar. Ketika dia pergi, Ziyan menatap Xiao Yu sambil tersenyum. Kakak menatapku seperti ini. Xiao Yu menggaruk kepalanya. Tidak jujur, kamu meminta korps tentara bayaran Xingluo untuk diam-diam memberitahu pemimpin Xiao Jianfeng, tetapi kamu hanya ingin mereka menyebabkan lebih banyak masalah bagi teratai hitam. Kata Ziyan. Xiao Yu tertawa, kakak Ziyan masih mengerti aku. Katakan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kata Ziyan, aku ingin meminta bantuan kakakku dan memberitahu seseorang yang telah mengirim pesan kepada Xiao Jianfeng ke teratai hitam. Dalam hal ini, teratai hitam akan mempercepat operasi dan membiarkan Xiao Jianfeng lengah. Dia harus pasif, jadi kamu bisa. Xiao Yu menyentuh hidungnya, bagaimana aku merasa begitu berbahaya. Petik 2, Ziyan terkikik. Mereka membahas detailnya lagi. Pada akhirnya, dia memutuskan bagaimana harus bertindak, dan Ziyan memberikan beberapa tips dari waktu ke waktu, yang membuka pikiran Xiao Yu dan pikirannya menjadi aktif. Setelah rencana itu dilaksanakan, mereka malah akan fokus pada aksi malam ini. Sasaran utama sekarang adalah benih teratai ungu. Di malam hari, awan mendung, suram, dan tidak ada jejak cahaya. Seluruh kota Telo Hitam, dengan rasa depresi, terengah-engah. Xiao Yu dan Ziyan muncul di luar resimen tentara bayaran mahkota. Angin bertiup dengan sedikit hujan. Tampaknya ada hujan lebat. Keduanya tidak memasuki tempat tinggal, tetapi diam-diam bersembunyi di kegelapan. Mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan saat ini, mereka masih dalam mistik roh mistik. Semuanya ada di dalam. Baru saja memulai sinertong, kami melihat Will Panzer memimpin sekelompok ahli keluar dari sana, dan dengan cepat menuju resimen tentara bayaran Starluo. Xiao Yu dan Ziyan fokus pada Will Panzer. Ketika saya melihat pakaian hitam ketat Will Panzer, dan kepalanya dibungkus dengan kain hitam, tidak ada tempat untuk bersembunyi di seluruh tubuh, dan benih teratai emas ungu tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Dengan kata lain, biji teratai emas ungu tidak ada di dalam tubuhnya di mana benih teratai ungu. Xiao Yu memikirkan Sefir untuk pertama kalinya, karena itu adalah anjing pelari tangguh Will Panzer. Jelas tidak pantas untuk tidak memberikannya kepadanya, tetapi tampaknya tidak aman baginya. Bukannya Rock telah terungkap, Toledo dan yang lainnya adalah orang-orang teratai hitam. Jika Anda ingin melakukannya, jelas tidak mungkin untuk mengandalkan. Swell, jadi di mana teratai ungu? Dengan pertanyaan, Xiao Yu dan Ziyan melirik melewati semua orang yang mengikuti Will Panzer menuju stasiun tentara bayaran Starluo. Mereka semua berpakaian seperti Will Panzer dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan apapun. Tunggu sampai Will Panzer memimpin pembunuhan. Pembunuhan yang ganas dimulai. Booming, ada suara gemuruh dan kilat yang menggelegar. Hujan deras juga turun dari langit, dan suara itu menutupi suara pembunuhan. Helian-lian ada di sini, bisik Ziyan. Xiao Yu menoleh ke belakang, dan melihat sekelompok master dengan cepat berkumpul dari stasiun resimen tentara bayaran Xingluo dari segala arah, dan teratai hitam akan segera menembak. Dengan munculnya agama teratai hitam, suara pembunuhan resimen tentara bayaran Xingluo juga melemah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pertempuran tampaknya telah berakhir. Ayo pergi dan temukan si Jin Lianzi di stasiun. Xiao Yu tahu bahwa tentara bayaran di resimen tentara bayaran Xingluo seharusnya mundur, dan kemudian konfrontasi antara Will Panzer dan teratai hitam. Bagaimana cara mengembangkan secara spesifik, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tujuannya adalah biji teratai Zijin. Seni tanah. Jarak antara keduanya lebih dari 50 meter. Ini adalah jarak yang dapat dicapai oleh kekuatan suci. Xiao Yu juga iri. Ketika dia mencapai level suci, dia juga dapat memiliki jarak seperti itu. Pertahanan resimen tentara bayaran mahkota juga sangat ketat. Ini 2 kali lebih kuat dari kedatangan Xiao Yu tadi malam. Banyak dari mereka adalah master tingkat bumi dan tingkat pelangi yang memimpin tim patroli untuk memeriksa bolak-balik. Saat itu, kedua sosok itu bergegas masuk dari luar, keduanya terbang di udara,
langsung ke lantai 3 dari satu-satunya gedung 3 lantai di stasiun. Xiaoyu melihat skornya. Keduanya, yang satu terbang bebas dengan kekuatan, jelas merupakan yang kuat, dan yang lainnya terbang dengan benda aneh seperti sayap hitam. Mereka sangat cepat. Begitu mereka memasuki lantai 3, seseorang berteriak. Xiaoyu dan Ziyan tidak acuh, dan keduanya bergegas maju. Ziyan memperkenalkan Xiaoyu pada saat yang sama, pria muda itu bernama Yun Chao, cucu kelima dari pelindung suci teratai hitam Yuyaji. Heyu Yunfeng, saudara keempatnya, adalah hit terbesar dari kejuaraan pemuda daratan tahun ini. Butuh waktu 5 atau 6 detik bagi mereka sejak mereka menemukannya, tetapi mereka melihat mayat-mayat berlarian melintasi lantai 3 dan lebih dari selusin ahli tingkat bumi dipenggal. Keduanya mendekati Sefir yang memegang sebuah kotak. Biji teratai ungu. Xiaoyu dan Ziyan saling melirik, dan mereka bergegas maju. Sikat, master yang kuat itu menebaskan pedangnya, dan sangat santai. Namun, Sevel, seorang master transenden, tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan tenggorokannya dipotong. Kotak yang dipegangnya di tangannya juga jatuh ke tanah. Pukul, mata Ziyan cepat, jari-jarinya sedikit, dan dia menunjuk angin dan melesat keluar dari tengah kotak. Kotak itu mengenai dan memantul dari tangan Seville dan terbang menjauh, meninggalkan pria yang ingin mengambil kotak itu kosong. Pria itu bergerak, berbalik, dan menebas Ziyan, menghalanginya untuk merampoknya. Yu Yun Chao, yang datang bersamanya, melompat dan mengambil kotak itu. Ayo, Ziyan menjabat tangannya dan melepaskan telapak tangan Xiaoyu. Xiaoyu, yang tidak ada di mata pria itu, muncul begitu saja, tepat di atas kepala pria itu, dan mengambil kotak itu dengan tangannya. Xuan Ling Shen Hesu, kamu cantik setelah cantik. Pria itu berbisik, terkikik, setelah ini. Ziyan Jiao tertawa. Pria Shen minum, aku tidak bisa memikirkan dunia tersembunyi selama hampir 10 tahun setelah Mei. Tetapi aku menemukannya di sini, jadi aku ingin mempelajari 1 atau 2. Dia menghunus pedangnya dan menebas. Ziyan kemudian kembali. Keduanya langsung bertarung lebih dari 10 gerakan. Mereka bertarung dengan keras, Xiaoyu dan Yu Yun Chao tidak tinggal diam. Keduanya berebut biji teratai Zijin. Salah satu dari mereka mampu terbang bebas dengan kekuatan Ziyan, dan yang lainnya adalah sayap dewa teratai hitam Xuanqi. Aku tidak bisa menahannya, Yu Yun Chao mencibir. Dia memiliki sayap ilahi teratai hitam, terbang bebas, dan pertempuran udara membutuhkan banyak biaya. Dengan pukulan backhand, dia menebas leher Xiaoyu. Pedang ini ganas dan cepat. Xiaoyu yang menyerbu tidak berbalik sama sekali, tetapi mengangkat siku kirinya ke udara. Kapan? Sebuah pedang di tengah ban lengan. Mungkin ada 2 batu jiwa bumi di lengan ini, beratnya mencapai 1000 pon dan tidak takut untuk menyerang. Xiaoyu mengambil kesempatan ini untuk meraih kotak itu dan membukanya. Ada 7 bunga teratai berwarna ungu keemasan di dalamnya, memancarkan aroma yang menggoda. Dia menyelipkan kotak itu di pinggangnya. Tabrakan, bunuh. Para master dari Crown Mercenary Regiment bergegas menuju kematian saat ini. Xiaoyu melihat bahwa ada banyak master yang berada di atas level biasa, dan tinggal di sini hanya dapat menyebabkan masalah bagi Ziyan, lalu melompat ke udara. Naga terbang. Dia melompat lebih dari 30 meter, mengayunkan kedua tangannya, dan terbang lebih dari 30 meter. Dalam sekejap, dia terbang lebih dari 60 meter. Jangan lari. Kegilaan Yu Yun yang ganas, melihat bahwa Zijin Lianzi akan segera datang, sebenarnya dirampok, jadi mengapa tidak membuatnya selalu bangga. Sayap teratai hitam bergetar, dan Yu Yun Chao mengikutinya dari dekat sebagai asap hitam. Keduanya pergi, dan Ziyan dan Master Sekte Teratai Hitam juga melepaskan tangan dan kaki mereka. Keduanya memukul mereka dengan cara yang kuat. Kekuatan akibat yang kuat langsung menghancurkan gedung 3 lantai itu. Para master yang bergegas juga satu demi satu, darah yang menyembur keluar, dan tidak ada yang bisa melawan. Nak, jangan lari, dia adalah seorang pria yang melawan Tuan Ben. Yu Yun Chao menunjukkan kecepatan penuh pada sayap Dewa Teratai Hitam. Kecepatannya mencapai batas, tetapi dia tidak dapat mengejar Xiaoyu. Untuk mengatakan bahwa trik ini, naga terbang di langit, dapat dikatakan sebagai misteri para tiran Balongkuan. Ini adalah serangan yang lebih kuat daripada siapa yang aku inginkan, tetapi itu masih merupakan keterampilan bertarung tubuh yang aneh.
Meskipun tidak sebagus sayap Dewa Teratai Hitam untuk membantu Yun Chao terbang bebas, itu dapat menunjukkan karakteristik naga peri, elegan, cepat. Keduanya pergi satu demi satu dan segera meninggalkan resimen tentara bayaran. Mereka mencapai alun-alun kecil di Telo. Pada saat ini, hari sudah gelap, badai, kilat menyambar, dan tidak ada seorang pun di alun-alun kecil itu. Mengapa kamu tidak lari? Lari lagi jika kamu memiliki kemampuan. Yun Chao mengejek. Xiao Yu hanya tersenyum sedikit dan mengunci matanya pada sayap Dewa Teratai Hitam. Aku lebih tertarik pada sepasang sayap dewa milikmu. Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Aku bisa melepaskanmu. Hadiah kematian. Mata Yun yang bernapas dengan sangat cepat menyemburkan api, pedang tajam melintas di atas gunung yang dingin, sayap Dewa Teratai Hitam mengembang, dan menusuk jantung Xiao Yu seperti kilat. Kecepatannya mencapai ekstrim dengan bantuan sayap Dewa Teratai Hitam. Meskipun malam itu sangat ganas dengan badai petir dan kilat, Xiao Yu menggunakan sinar tong untuk tetap mendengar suara angin yang sangat samar yang dibawa oleh sayap Dewa Teratai Hitam. Sayap Dewa Teratai Hitam tampaknya tersulut secara acak, tetapi dapat membentuk aliran udara yang aneh, yang tidak hanya menghalangi angin dan hujan, tetapi juga memungkinkan Yun Chao menjadi tidak terbatas. Xiao Yu diam-diam memuji orang yang menciptakan sayap Dewa Teratai Hitam, yang merupakan seorang ahli. Sayap Dewa Teratai Hitam seperti itu bahkan lebih menarik perhatian. Dan Yu Yunfeng, salah satu pesaing terkuat untuk kejuaraan pemuda kontinental, juga harus memiliki sepasang sayap teratai hitam seperti itu, jadi dia harus mengalaminya. Xiao Yu tidak meremehkan Yun Chao. Sebagai cucu dari Sekte Teratai Hitam, dia pasti telah berkultivasi sepenuhnya, dan sayap Dewa Hitam ada di tubuhnya, yang merupakan simbol kekuatan, jadi dia juga berhati-hati. Menghadapi serangan Yun Chao, mata Xiao Yu menjadi dingin dan dingin, momentum yang tak terlihat bergerak dari tubuhnya, menyebarkan langit dan menyebarkan angin dan hujan ke sekeliling. Yah, Xiao Yu melangkah maju, langkahnya tampaknya mengguncang bumi, dan dia bergumam dengan langit, membentuk kekuatan besar yang tak terlukiskan. Sosok kedua tuan muda itu juga tumpang tindih dengan cepat dampak yang kuat. Tumpul dan keras, kedua sosok itu terbang mundur ke arah yang berlawanan pada saat yang sama. Membelah langit, Yun Chao membalik telapak tangannya, memegang pedang tajam dengan kedua tangan, dan menebas Xiao Yu dengan pedang. Pedang itu berkedip seperti kilatan cahaya, menarik perhatian orang-orang. Pedang itu tampaknya mengaduk guntur dan kilat di awan gelap. Petir bergemuruh terus-menerus. Sebuah kaki besar panjangnya lebih dari 5 meter, dan pedang raksasa super raksasa setinggi 1 meter muncul di udara, menembus awan yang bergulung-gulung padat, merobek semua rintangan, mengaduk badai, dan jatuh dari ketinggian. Keterampilan bertarung yang mendominasi dengan baik, keterampilan bertarung seperti itu dipamerkan oleh Yun Chao sejak awal. Jelas, keterampilan bertarung yang ada di tangannya semuanya adalah keterampilan bertarung tingkat atas, sangat kuat. Kesenjangan terbesar adalah bagi mereka yang memiliki latar belakang yang kuat. Orang-orang dapat dengan bebas memilih sejumlah besar keterampilan bertarung tingkat atas yang cocok untuk mereka. Dan dia tidak melakukannya. Xiao Yu tidak memilih untuk bersaing secara langsung. Dia menghentakkan kaki dan menghilang. Seni tanah, jaraknya 14 meter dari jangkauan serangan. Dalam ledakan itu, cahaya pedang besar membelah tanah menjadi parit sepanjang lebih dari 10 meter, dan kekuatan mengerikan itu sepenuhnya ditunjukkan. Yun Chao tidak menunjukkan belas kasihan, dan kemudian menunjukkan keterampilan bertarung yang kuat lagi. Bum bum bum, berbagai keterampilan bertarung tingkat atas, yang satu lebih kuat dari yang lain, yang satu lebih halus, dan telah terus-menerus dipamerkan dari tangan Yun Chao, tidak ada satupun yang sama. Xiao Yu melakukan Earthenware, hanya menghindar. Dia mencap semua keterampilan bertarung ini di dalam hatinya. Nak, jika kamu seorang pria, kamu tahu cara bersembunyi. Yun Chao sangat kesal. Tidak ada tembakan lagi, jangan salahkan aku karena membunuh, kamu tidak punya kesempatan. Bahkan jika kamu memiliki trik membunuh, kamu telah menghancurkannya. Aku tidak tahu apa yang mati atau hidup. Yun Chao mengangkat kepalanya dan berteriak, menghancurkan awan gelap, menghancurkan angin dan badai, dan semangat juang yang bergejolak dengan cepat beredar di seluruh tubuh. Mengelilinginya, membuatnya tampak sangat liar. Dengan cepatnya sayap Dewa Teratai Hitam itu berkibar, Yun Chao terbang perlahan. Bintang-bintang terbang setiap bulan, sebuah cahaya hitam muncul dari sayap Dewa Teratai Hitam,
dan itu dilemparkan langsung ke Tianyu. Tampaknya ada mantra kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dibalik darinya, dan dua bunga teratai hitam muncul di sayap dewa. Bahkan di alis Yun Chao, bunga teratai hitam muncul. Kedua teratai hitam itu mekar dengan cahaya terang, dengan cepat menyatu pada pedang tajam di tangan Yun Chao, membuatnya tiba-tiba menjadi badan pedang hitam. Lengan Yun Chao bergerak cepat. Lapisan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling menumpuk seolah-olah membentuk awan tebal. Bayangan hitam ditekan untuk menutupi Xiaoyu. Di lapisan bayangan pedang itu, sedikit cahaya bintang bahkan lebih menjulang. Ini adalah pengetahuan keterampilan bertarung di tangan Yun Chao. Facing bulan demi bulan. Dapat menjadi ahli keterampilan bertarung dalam penguasaan banyak keterampilan bertarung teratas Yun Chao, kita dapat melihat betapa mengerikannya keterampilan bertarung ini. Begitu dia menembak, Xiaoyu merasakan tekanan. Sikat, pisau suci Railing keluar, sentuhan cahaya ungu berlalu, seolah-olah memantulkan guntur dan kilat di langit. Xiaoyu mengangkat pisau Roh Kudus dan mendengarkan guntur, booming, kilat itu membalik seperti ular perak di awan gelap itu. Petir dan kilat terbelah. Saya tidak tahu apakah pisau Roh Kudus adalah senjata suci dari atribut guntur, dan bahwa baut petir benar-benar mengelilingi Xiaoyu, membuatnya seperti dewa guntur. Naga itu ada di langit. Xiaoyu juga menggunakan keterampilan bertarung terkuat. Raungan, pedang suci Leiling memotong udara, dan seekor Tyrannosaurus Rex setinggi setengah meter muncul di langit, bersilangan seperti Tyrannosaurus sungguhan, menghadap ke dunia. Cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex memotong angin dan hujan, menghancurkan semua rintangan dan berlari bebas. Facing menguasai bulan, menyebar ke segala arah. Dua teknik bertarung yang luar biasa bertabrakan dalam jeritan. Boom! Ada guncangan hebat di tumpukan pedang dan bayangan, sedikit cahaya bintang, hantaman bulan yang tersisa, dan tirai pedang robek dari tengah, dan Tyrannosaurus Rex menyerang dengan kuat. Meteor itu meledak sebagai respons terhadap setiap bulan. Puff! Yun Chao diledakkan oleh panah darah, dan seluruh orang itu terbang mundur. Mata Xiaoyu dingin, dan pembunuhan itu muncul. Baiklah. Dia tidak menggunakan keterampilan fisik, tetapi turun ke bumi, bergegas maju, selangkah demi selangkah, lebih berat, selangkah demi selangkah, sejalan dengan denyut bumi, sesuai dengan guntur langit. Yun Chao, yang sudah terluka, merasa bahwa organ-organ dalamnya akan meledak. Darah di seluruh tubuh berakselerasi. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat matanya merah. Dia tidak tahan lagi. Sayap teratai hitam di belakangnya ganas. Dia gemetar, dan tubuhnya yang gemetar terhenti di udara. Raungan, Yun Chao meraung ke langit sebaik yang dia bisa. Gelombang cahaya tak terlihat keluar dari mulutnya. Ini adalah pertempuran sonik. Dia ingin menekan perasaan terdiam yang dibawa oleh Xiaoyu dengan teknik bertarung sonik. Xiaoyu, yang hanya berjarak 5 atau 6 meter, gemetar di kedua telinganya. Meskipun itu hanya bulu, dia tidak akan pernah bisa menembus asal-usul sinertong. Meskipun begitu, itu sangat membantunya. Dia tampaknya mendengar detak jantung Yun Chao, gerakan kekuatan, getaran simpul tenggorokan, dan fluktuasi ritme, semua melalui dirinya. Boom! Xiaoyu mengangkat kakinya dan mendarat tiba-tiba. Apa? Teknik pertarungan sonik itu segera rusak, dan terputus oleh getaran yang kuat. Yun Chao meledakkan panah darah lagi. Tubuhnya terbang keluar seperti ditabrak gunung raksasa. Xiaoyu tahu bahwa dia telah menyelamatkan Yang Mulia. Masalah ini pasti akan diketahui oleh teratai suci. Dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan teratai suci. Dan mempertaruhkan bahaya besar untuk membajak Yang Mulia. Xiaoyu diselamatkan. Bagaimana sikap gereja teratai hitam terhadap Xiaoyu? Itu pasti membunuh tanpa ampun. Dalam hal ini, Xiaoyu tidak perlu khawatir. Dia ingin menyingkirkan Yun Chao. Puff! Yun Chao juga merasakan niat membunuh dingin Xiaoyu. Dia tidak akan duduk diam, menoleh dan memuntahkan darah, menyemprotkannya ke sayap dewa teratai hitam. Warna darah dengan cepat mengalir di atas sayap dewa teratai hitam. Gelombang kehidupan sekecil apapun datang. Sayap dewa teratai hitam tampaknya dibangkitkan dan menjadi kehidupan. Yun Chao melayang di udara, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Salah satunya adalah dia sama sekali tidak melarikan diri dariku. Sebelumnya, dia tidak dapat mengejar Xiaoyu. Jika dia melarikan diri, itu lebih pasif, dan harga dirinya tidak memungkinkannya untuk melarikan diri.
Dia akan menggunakan pembunuh terkuat. Ini juga menyelamatkan nyawa. Sayap Dewa Teratai Hitam. Bahkan jika itu adalah agama Teratai Hitam, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui peran sayap Dewa Teratai Hitam. Itu bukan hanya alat terbang. Dalam hal itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi harta karun agama Teratai Hitam. Anda dapat terbang bebas ketika Anda mencapai tingkat metamorfosis. Peran terbesarnya adalah menyerang. Dia, seperti suara terbakar, dua teratai hitam di sayap Dewa Teratai Hitam, yang awalnya hanya pola, menjadi penuh, memancarkan napas kehidupan. Api hitam keluar dari teratai hitam. Roh jahat Molian, api jahat Molian. Xiao Yu menatap sayap Dewa Teratai Hitam, dan hatinya kesal. Sayap teratai hitam mengepak dengan cepat, dan dua roh jahat, Molian, membengkak dengan cepat. Api Molian yang tidak nyata dan tidak nyata di atasnya berangsur-angsur meningkat. Sepertinya ini adalah senjata yang unik untuk divisi kutukan. Xiao Yu mengerjapkan matanya. Kutukan lain. Dia bertarung melawan Souls beberapa hari yang lalu, ketika Souls menggunakan mantra rahasia ibu mertua, dan sekarang Yu Yuncao menggunakan senjata divisi kutukan. Apakah kutukan itu benar-benar terlahir kembali? Xiao Yu memiliki ide ini dalam benaknya, dan Ziyan memberitahunya apa yang telah dikatakannya, dan dia merasa samar-samar bahwa era ini benar-benar masa para pahlawan, dan kepahlawanan. Itu untuk mengetahui roh jahat, teratai hitam, maka kamu tahu bahwa kamu tidak jauh. Yu Yuncao terkekeh. Roh jahat teratai hitam membengkak dengan cepat. Aliran kekuatan yang cepat penuh dengan napas jahat terletak di sekitar Yuncao, menyebar dengan cepat ke segala arah, dan kotak kecil ini terbungkus dalam sekejap. Ini adalah kengerian kutukan. Orang biasa, jika mereka ingin menangkap api aneh dan air yang berbeda, itu adalah mengadopsi api dan air, tetapi kutukannya berbeda. Mereka tidak hanya perlu mendapatkan api aneh atau air yang berbeda, tetapi juga tempat di mana api aneh dan air yang berbeda lahir. Bahkan jika itu adalah danau kecil, mereka dapat dikendalikan oleh mantra sihir misterius dan menjadi senjata serangan mereka. Hanya orang ini yang dapat mengetahui bahwa kutukan itu mengerikan. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat harta yang ditinggalkan oleh ahli kutukan ini. Xiao Yu mengulurkan tangan kirinya dengan datar dan dengan lembut membelai bilah pedang guntur. Petir merah di tubuhnya gelisah. Guntur roh hidup berdampingan dengan api aneh dan air yang berbeda, tetapi guntur adalah keberadaan titik balik matahari, sehingga kekuatan serangannya bahkan lebih ganas. Ketika Anda merasakan alternatif dalam api aneh seperti api jahat Molian, guntur roh terjadi induksi. Lampu merah mengalir melalui tubuh Xiao Yu. Linglei itu menyatu dari lengan Xiao Yu ke pisau roh kudus, sehingga cahaya merah dan bayangan muncul lagi di tengah pisau roh guntur, seperti naga merah. Roh jahat Molian, hancur. Teriak Yu Yuncao. Sayap Dewa Teratai Hitam di belakang tiba-tiba berhenti mengipasi, dan roh jahat Molian, yang bengkak dan penuh, tiba-tiba terlepas dari sayap Dewa Teratai Hitam dan terbang entah dari mana. Api jahat teratai hitam di atas menyala. Mendesing. Roh jahat, teratai hitam, terbang masuk. Seni tanah. Ketika Xiao Yu menghentakkan kaki, orang-orang masuk ke bawah tanah. Dua roh jahat, teratai hitam, bergegas mendekat, dan Xiao Yu muncul lagi. Pergelangan tangannya terbalik, dan pedang guntur menusuk kembali dengan kilat. Oh, roh jahat Morin terbang di tengah pisau. Papa, roh jahat teratai hitam tiba-tiba membengkak, semua kelopak memantul satu demi satu, dan nyala api kecil mengembun menjadi cahaya. Kutukan aneh muncul di atasnya. Yah, api teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Hentikan, pria bodoh. Sayap Dewa Teratai Hitam ini adalah kutukan yang ditetapkan oleh kutukan yang atribut apinya mencapai tingkat Raja Surgawi di era ketika kutukan itu merajalela. Terserah padamu untuk menolaknya, Yu Yuncao berkata dengan sinis. Sudut mulut Xiao Yu sedikit miring, menunjukkan sedikit ejekan. Meskipun sombong, tetapi juga dipisahkan oleh terlalu banyak tahun. Berapa banyak kekuatan yang dimilikinya? Biarkan saya katakan lagi, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda mainkan dengan kekuatan raja sendiri? 1%, atau 1/1000, hancur, teriak Xiao Yu. Saat dia berteriak, roh merah tua itu tiba-tiba bergemuruh. Bum bum bum. Semua api jahat teratai hitam meledak, membentuk sepotong kecil suar hitam, sementara Xiao Yu melesat maju, dan pedang petir dimasukkan ke dalam teratai hitam jahat. Roh jahat, teratai hitam, bergetar hebat,
dan kekuatan yang luar biasa melonjak keluar darinya. Oh, Xiaoyu tercekik beberapa saat, tubuhnya tampak meledak, memegang pisau Roh Kudus di kedua tangan, tetapi tubuhnya digeser ke belakang oleh roh jahat Heilian. Oh, roh jahat lain, teratai hitam, juga bergetar, berbalik dan bergegas ke Xiaoyu. Bagaimana caranya? Wajah Xiaoyu menjadi sangat bermartabat. Haha, roh jahat Molian, meledak. Yu Yuncao bersorak kegirangan. Perintahnya seolah-olah kutukan telah diaktifkan. Darah yang dimuntahkan dari dua roh jahat Molian membuat roh jahat Molian bersinar dengan lingkaran cahaya merah gelap. Roh jahat teratai hitam itu meletus dengan teratai hitam-hitam yang lebih ganas. Siapakah House of the Dragon Fish? Tinju Xiaoyu. Cahaya dan bayangan naga Tyrannosaurus membawa erangan naga yang menakutkan, bersiul, dan menghantam roh jahat Heilian, yang sedang terbang, dengan keras. Oh, Tyrannosaurus menepis roh jahat Black Lotus. Hasilnya adalah cahaya dan bayangan T-Rex hancur dan menghilang dalam sekejap, sementara roh jahat Black Lotus masih utuh dan bergegas lebih cepat. Ling Lei, Xiaoyu harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat ini. Ling Lei dapat membuat Xiaoyu bertarung dengan para master tingkat awan untuk sementara waktu dan setengah. Itu cukup kuat, tetapi apakah dia dapat bertarung melawan roh jahat Heilian, yang hanya dapat mengerahkan 1% dari kekuatannya? Papa, Ling Lei memancarkan cahaya merah untuk menutupi roh jahat Black Lotus. Roh jahat teratai hitam juga berhenti menyerang. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam. Roh jahat teratai hitam, ledakan. Yu Yuncao merasa lega saat melihat ini. Dua roh jahat teratai hitam bergetar lagi, tetapi salah satunya masih terjerat oleh guntur roh, dan yang lainnya dipaksa mundur terus-menerus oleh Xiaoyu dan tidak dapat melukainya untuk sementara waktu. Mati saja kau. Melihat bahwa dia tidak bisa, Yu Yuncao hanya mengendalikan sayap dewa teratai hitam untuk mengipasi. Dia menukik dari ketinggian, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan menebasnya dengan ganas. Seni tanah. Xiaoyu menyerah begitu saja. Sebuah anak panah tanah melesat sejauh 5 atau 6 meter, dan roh hitam yang menyerangnya juga bergegas maju, dan dia muncul dari belakang Yu Yuncao yang telah keluar dari pemusnahan. Menghadapi kepala Yu Yuncao adalah sebuah pisau. Pisau ini cepat dan ganas. Yu Yuncao sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi hijau, dan dia berjuang mati-matian untuk mendorong dewa teratai hitam maju. Klik, meski begitu, sayap teratai hitam itu juga dibelai oleh pedang petir, membuat suara renyah, yang membuat Yuncao takut setengah mati. Di mana dia berani tinggal, dan terbang langsung ke langit, dia ingin mengendalikan serangan roh jahat Heilian. Xiaoyu tidak membuatnya berharap. Keterampilan bertarung, naga terbang ada di langit. Tingginya lebih dari 10 meter dan meluncur lebih dari 30 meter. Oh, Yu Yuncao dengan cepat bergegas maju ke atas secara vertikal. Xiaoyu mencibir, tangannya menjentikkan ringan, tubuhnya tidak lagi meluncur ke depan lebih dari 30 meter, tetapi ditarik lurus ke atas lebih dari 30 meter. Bintang terbang setiap bulan, teriak Yu Yuncao, di mana Xiaoyu memberinya kesempatan untuk melakukan keterampilan bertarung tingkat atas seperti itu. Pisau terbang tak stabil dari serangan panjang. Pisau petir itu mengguncang tangannya dan melemparkannya keluar. Boom! Meteor yang belum terbentuk itu dikalahkan oleh petir Xiaoyu setiap bulan. Pada saat yang sama, petir itu jatuh kembali ke tangannya, dan dia mengangkat tangannya dan menebasnya. Pisau terbang jarak dekat, satu pisau dengan 3 lampu pisau. Bilah cahaya membentuk 3 busur, saling tumpang tindih. Yu Yuncao buru-buru menghunus pedangnya untuk bertarung, dia memblokir bilah cahaya di tengah dengan pedang, dan sebagai hasilnya, 2 bilah cahaya menyapu kiri dan kanannya, mengenai sayap teratai hitam. Oh, sayap dewa teratai hitam diguncang oleh Dao Guangzhen, terlepas dari tubuh Yu Yuncao, dan terbang ke kejauhan. Apa? Yu Yuncao mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Dia tidak bisa terbang. Tanah di sini panjangnya lebih dari 40 meter, dan jatuh. Dengan kekuatannya, diperkirakan dia akan jatuh setengah mati, dan Xiaoyu juga turun dan mengangkat pisau roh kudus lagi. Raungan yang mengerikan terdengar dari kejauhan. Dari arah stasiun tentara bayaran, sesosok tubuh bergegas dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya. Lolongan itu terdengar, belum jatuh. Dia sudah meraih ke belakang Yuncao, dan meraihnya di udara, dan dia akan menyedot Yuncao ke tangannya, meraih kerah baju Yuncao, dan meraihnya dengan tangan kanannya,
sayap teratai hitam juga terbang ke tangannya. Ayo, suara dingin Ziyan datang dari atas, dan dia mengepalkan kedua tangannya. Kekuatannya mengerikan. Pria itu juga mengambil kesempatan untuk berbalik dan menendang kakinya secara berurutan. Bang bang bang, mereka bertabrakan belasan kali berturut-turut. Ziyan terkejut untuk terbang ke atas, dan pria itu terkejut untuk jatuh. Dia dan sesaat sebelum mendarat, sebuah flip, berbalik, dan pada saat yang sama menendang Xiaoyu, yang baru saja mendarat. Lebih dari 10 meter terpisah. Tetapi kekuatan pada kaki itu benar-benar mengerikan. Ketika Xiaoyu melihat situasi ini, dia berdiri di tanah. Dia tahu bahwa perlawanannya adalah untuk mati. Dia harus menghindar, tetapi kecepatannya sama dengan kecepatan master yang paling suci. Sebelum itu kotor, itu dirobohkan oleh kekuatan agung. Di belakang, karena sayap teratai hitam terlepas, itu tidak terkendali, dan roh jahat teratai hitam yang berebut kebetulan mengenai. Oh, roh jahat teratai hitam meletus dan api jahat teratai hitam membungkus Xiaoyu. Pria itu menunjukkan sedikit ejekan, dan hanya ketika dia melihat ini dia akan melakukan tendangan itu, yaitu, untuk menyingkirkan Xiaoyu, Jominki. Melihat semua yang ada di mata Ziyan, dia merasakan kepalanya berdengung, kekosongan, kesedihan dan kemarahan mengalir dari lubuk hatinya, dan niat membunuh tiba-tiba keluar. Klang, senjata itu bergetar, cahaya ungu menyala dengan tangan Ziyan, tangannya saling berhadapan, dan kemudian perlahan terpisah, seberkas cahaya ungu muncul di antara tangannya. Tombak, ungu muncul di tangannya, senjata Feng Wu Xiaoyue. Pria bernama Qiao Mingqi berteriak, wajahnya juga berubah, karena senjata bulan melolong Phoenix di tangan Ziyan adalah salah satu dari 10 prajurit terbaik. Yang disebut Xuanbing adalah senjata yang digunakan kutukan untuk mengucapkan mantra. Sayap ilahi teratai hitam yang sederhana bahkan tidak dapat menyentuh kaki 10 prajurit teratas. Kekuatannya sangat mengejutkan, tetapi Yu Yunchao tidak dapat memainkannya. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya 10 prajurit itu. Ziyan adalah penguasa median yang paling suci dan suci. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari senjata bulan Feng Wuxiao, masih mungkin untuk memainkan 50% hingga 60%, maka efektivitas tempur Ziyan akan berlipat ganda. Hiss, senjata Feng Wuxiaoyue secara otomatis mengeluarkan suara mendesis seperti burung phoenix. Semua binatang buas dalam jarak 100 mil tergeletak di tanah. Awan gelap yang bergulung-gulung di langit mereda, dan guntur serta kilat dan angin serta hujan pun menghilang. Semuanya disebabkan oleh kemunculan senjata Feng Wuxiaoyue. Kekuatannya dapat membuat cuaca berubah. Qiao Mingqi, menderitalah. Ziyan menggeram dengan marah. Satu senjata menjadi satu. Di puncak langit, cahaya ungu meledak. Pukulan cepat dan gesekan dengan udara menghasilkan percikan api, api ungu. Dan senjata Feng Wuxiaoyue yang jatuh dengan cepat secara bertahap berubah bentuk, dengan cepat mengembang, dan berubah menjadi seluruh tubuh cahaya ungu, burung phoenix ungu aneh dengan paruh yang tajam dan panjang. Ayo, Qiao Mingqi ingin pergi, tetapi tidak bisa, niat membunuh dingin Ziyan telah menguncinya, dan melarikan diri hanya akan mengantar badai liar Ziyan. Dia dengan enggan menjabat tangannya dan mengirimkannya ke Yun Chao. Pada saat yang sama, Qiao Mingqi membawa sayap dewa teratai hitam di tubuhnya, dan kerusuhannya yang ganas dan ganas, matanya bersinar dengan cahaya hitam yang suram, dan lengannya terentang. Kakak, sayap dewa teratai hitam tampaknya terintegrasi dengan tubuhnya. Dengan jari kelingking, dia harus mengendalikan roh jahat teratai hitam yang terjerat dengan guntur. Akibatnya, roh hitam roh jahat itu bergetar, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari belitan guntur. Wajah Qiao Mingqi sedikit berubah, dan dia melirik Xiaoyu, yang diselimuti oleh api jahat Heilian. Anak ini baik-baik saja, tetapi api Heilian tidak membakarnya. Dia menunjuk lagi. Kali ini dia menggunakan kekuatannya, roh jahat Heilian melepaskan diri dari guntur, dan menghadapi serangan Ziyan. Oh, Ziyan bukan Xiaoyu. Senjata di tangannya adalah prajurit misterius, bukan senjata suci seperti Xiaoyu. Satu tembakan menusuk, roh jahat Heilian memiliki dua kelopak yang jatuh, dan hampir meledak karena dipukuli, membuat Qiao Mingqi mengerutkan kening, berkedip untuk memanfaatkan serangan Ziyan. Tarian angin selama 9 hari. Ziyan memegang pistol di tangannya, seperti peri ungu, melayang ke arahnya. Phoenix ungu juga ditembakkan dari pistol Feng Wuxiaomun. Hari sihir teratai jahat. Qiao Mingqi tidak menunjukkan kelemahan,
dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kedua roh jahat, teratai hitam, bergetar hebat, berkumpul bersama untuk membantunya melakukan keterampilan bertarung yang kuat. Tetapi yang mengejutkan Kiao Mingqi adalah bahwa roh jahat teratai hitam yang melilit Xiao Yu bergetar 3 atau 4 kali. Jangan melihatnya hanya sedetik. Pertarungan guru suci, setengah detik itu mengerikan. Kiao Mingqi melirik Xiao Yu dengan muram, tetapi melihat bahwa dia masih utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Yang lebih membuat Kiao Mingqi tertekan adalah bahwa tubuh Xiao Yu tampaknya memiliki api hitam yang menyala. Bukankah itu api jahat teratai hitam? Dia tidak mengerti mengapa api jahat teratai hitam tidak berguna bagi Xiao Yu, dan ada tanda-tanda bahwa dia memegang kendali. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan putus asa mengendalikan dua teratai hitam roh jahat, sehingga dua teratai hitam roh jahat terbang ke kiri dan kanan dan saling tumpang tindih, sehingga mereka dapat membentuk teratai hitam roh jahat yang lebih kuat. Ini adalah keterampilan bertarung yang akan digunakan Kiao Mingqi. Mungkin tertunda sebentar. Pada detik ini, dua teratai hitam roh jahat belum sepenuhnya tumpang tindih, dan burung Phoenix ungu telah tiba dengan roh jahat yang ganas dan kejam. Boom! Burung Phoenix ungu membelah dua teratai hitam roh jahat. Paksaan tanpa akhir menyerang Kiao Mingqi. Sialan! Kiao Mingqi hampir meledak dengan semua organ dalamnya. Sialan! Xiao Yu meledak ke dalam cahaya dingin dengan matanya. Kelas paling suci ingin menyelinap menyerang seorang pemuda, dan aku akan berada di depanmu, memenggal kepala Yun Chao. Naga terbang. Xiao Yu tergelincir ke bawah, dan dia menggunakan keterampilan bertarung tubuhnya untuk memaksa Yun Chao, yang hendak melarikan diri. Dengan Black Lotus Divine Wing, Yun Chao bukanlah lawan. Tanpa senjata kutukan yang mengerikan ini, Yun Chao bahkan lebih tidak mungkin menjadi lawan Xiao Yu. Raut wajah Kiao Mingqi sedikit berubah. Kalian harus tahu bahwa Yun Chao adalah cucu dari penjaga gereja Black Lotus, Yu Yaji. Di dunia di mana gereja wajah hitam didominasi oleh wanita, dia adalah Kapten Yu Yaji yang paling jelas, Yu Yaji. Dua cucu yang paling dia cintai adalah Yu Yunfeng, anak keempat, dan Yun Chao, anak kelima. Jika Yun Chao terbunuh di bawah perlindungannya, dia mungkin akan hidup sampai akhir. Ini adalah upaya yang mengganggu. Serangan Ziyan datang lagi. Feng Wu Xiao Yue melesat melintasi listrik ungu untuk membunuh. Dang dang dang, Kiao Mingqi terpaksa melawan dan jatuh ke angin. Awalnya karena senjata Feng Wu Xiao Yue, kekuatan bertarung Ziyan menjadi 2 kali lipat. Sekarang dia memanfaatkannya, dan Kiao Mingqi, yang terbunuh seketika, kehilangan tempat. Xiao Yu memotongnya. Keterampilan bertarung. Naga terbang ada di langit. Seekor Tyrannosaurus setinggi setengah meter meraung. Hanya dengan sekali pandang, Kiao Mingqi memastikan bahwa Yun Chao tidak dapat melawan. Api jahat teratai hitam bergerak. Tak berdaya, Kiao Mingqi melakukan serangan balik dengan kuat. Siapakah Ziyan? Tetapi ketika Xiao Yu melihatnya, dia berubah menjadi wanita super dominan dalam bentuk T-Rex, iblis yang kuat, dan senjata Feng Wu Xiao Yue miliknya juga berputar keluar. Raungan, raungan binatang buas. Seluruh tubuh serigala iblis melolong Guang Hua ungu muncul. Ledakan, api jahat teratai hitam langsung dihancurkan olehnya. Kekuatan yang kuat menghantam bahu kiri Kiao Mingqi dengan keras. Gigi Kiao Mingqi yang terluka retak, bahu kirinya pecah, dan tunggul tulang Bai Sen Sen muncul. Kiao Mingqi menahan rasa sakit, dan kemudian goncangan, sebuah putaran, mencapai Yun Chao, mencengkeramnya, dan sayap dewa. Teratai hitam mengipasi dan naik ke udara. Rangkaian gerakannya dapat digambarkan telah mencapai batas. Dia hanya menghindari serangan Xiao Yu terlebih dahulu, yang menunjukkan kekuatannya. Memiliki sayap ilahi teratai hitam membuat kecepatan luar biasa Kiao Mingqi menjadi cepat. Ziyan juga tahu bahwa dia tidak bisa mengejarnya dan menyerah. Dia menjabat tangannya dan senjata Feng Wu Xiao Yue menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya ditendang olehnya, sedikit tidak nyaman. Xiao Yu mengusap dadanya. Meskipun dia tidak ditendang, dia masih merasakan sakit. Tetapi api jahat teratai hitam tidak berpengaruh padanya. Ziyan tertawa, saya khawatir Kiao Mingqi akan bertanya-tanya untuk waktu yang lama kali ini. Api jahat teratai hitam adalah jenis api aneh yang paling jahat, dan itu tidak berpengaruh apapun terhadap Anda. Kejahatan belum tentu menjadi lawan kakak perempuan dari api roh hantu. Bahkan api roh hantu tidak efektif di depan Dewi Tiga Warna. Apa yang bisa dilakukan api jahat teratai hitam?
Xiaoyu tersenyum dan menjentikkan jarinya. Petir merah muncul. Tampaknya ada lapisan cahaya hitam dan bayangan di permukaan petir yang samar, tetapi itu sangat tidak nyata. Sejauh ini, memakan petir telah menjadi guntur psionik yang terdiri dari 3 api aneh, api roh hantu, penyakit jantung paru bumi, dan api jahat teratai hitam. Tentu saja, guntur saat ini belum tentu lebih kuat dari api roh hantu. Bagaimanapun, itu hanya terdiri dari 3 prototipe api aneh, tetapi telah tumbuh, dan kekuatannya pasti akan abnormal di masa depan. Kakak, apakah ini benih teratai Zijin? Xiaoyu mengeluarkan kotak itu dan membukanya. 7 benih teratai ungu emas tergeletak diam di dalamnya. Ziyan terkejut dan senang, begitu banyak, kukira hanya ada 3 atau 4. Yang ini cukup bagus untuk menciptakan pedang Raja Surgawi. Ayo kita pergi dan temukan Raja Surgawi. Keduanya menginap semalam di kota Telo, dan juga mendengar dari Rokue tentang hasil pertempuran sengit di malam hari. Karena berita sebelumnya, resimen tentara bayaran Star Luo hanya kehilangan puluhan orang. Mereka sudah lama pergi dari jalan bawah tanah. Mengenai pertempuran antara Wilponse dan Holy Lotus, hasil akhirnya adalah penghancuran stasiun Crown Mercenary Corps di Telo. Wilponse lolos dengan luka serius. Holy Lotus menang, tetapi juga menderita kerugian yang mengerikan. Suatu malam di sini, Xiaoyu dan Ziyan berangkat dan pergi ke kedalaman pegunungan. Pegunungan Hengduan jauh di kedalaman amukan Warcraft tingkat tinggi, level terendah juga level pelangi, jelas merupakan area terlarang, bahkan jika Ziyan juga berhati-hati, karena takut bertemu dengan Raja Warcraft. Jika kamu tidak melihatnya, itu adalah Raja Tentakel. Ziyan menunjuk ke ujung langit yang ekstrim. Melihat jauh ke kejauhan, tetapi melihat langit yang jauh, ada pohon yang menghubungkan langit dan bumi. Xiaoyu berkata, itu memang Raja Hutan Surgawi. Jika kamu bisa begitu agung, kamu bisa menjadi raja di hutan. Mereka terus terbang maju. Ziyan terkekeh, itu bukan raja karena ukurannya. Itu raja yang sebenarnya. Itu adalah raja hutan yang kuat yang berjalan beriringan dengan 10 raja. Hah, Xiaoyu menatap pohon raksasa yang menjulang tinggi itu tiba-tiba. Aku mendengar Ziyan melanjutkan perkataannya, 10 raja itu hanyalah manusia. Sebenarnya, masih banyak orang kuat lain yang bisa disebut sebagai 10 raja di luar manusia. Misalnya, raja dari hutan surgawi itu biasa saja, jika itu adalah perang, tingkat raja, itu bukan tidak mungkin, karena sudah ada terlalu lama, seberapa kuatnya, orang luar sama sekali tidak tahu, satu-satunya tembakan yang tercatat adalah 2000 tahun yang lalu, dan yang pada waktu itu adalah yang kedua setelah tingkat 10 raja. Raja dari surga memiliki hidung yang tidak enak dan bengkak. Sejak saat itu, ia disebut sebagai Raja Tentakel. Selain raja dari raja ini, aku pernah mendengar kakekku mengatakan bahwa ada 1 raja bunga, tetapi jumlahnya sangat banyak. Itu langka. Jika hanya ada 1 raja kayu dan 1 raja bunga, itu tidak mengherankan, tetapi ada lebih banyak raja binatang. Xiaoyu tiba-tiba memiliki perasaan yang ceria. Dia dulu merasa bahwa katak di dasar sumur sedang duduk di sumur untuk mengamati langit, tetapi sekarang dia benar-benar mengerti bahwa langit ini benar-benar tidak biasa. Warcraft umumnya memiliki umur yang lebih panjang, dan merupakan hal yang normal untuk memiliki lebih dari 10 Warcraft. Xiaoyu tertawa, hanya Raja Kayu Surgawi, apakah ia akan memberi kita inti kayu surgawi? Sejauh yang saya tahu, inti kayu dimiliki oleh beberapa pohon raksasa yang ingin Anda lihat seperti dulu. Itu adalah bagian yang paling sulit. Pisau Raja Langit yang mencapai atribut kayu hanya perlu menggunakan inti dari Raja Langit. Hal-hal lain tidak dapat membuatnya mencapai tingkat senjata tingkat Raja Langit. Ziyan berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan bagaimana cara mendapatkan inti dari kayu penjara langit. Xiaoyu tidak bertanya lagi. Saat mereka mendekat, mereka benar-benar melihat seperti apa Raja Kayu Tianlong itu. Itu adalah eksistensi yang tidak normal. Perasaan pertama melihatnya adalah Xiaoyu merasakan seperti melihat Gunung Tianshan kedua. Di sebelah Tianshan, itu adalah 5 gunung teratas di seluruh benua. Raja Tentakel sangat besar. Ini menunjukkan betapa tuanya gunung itu. Yah, semakin dekat dan dekat, tetapi ada langkah kaki yang berantakan. Itu adalah suara lari panik Warcraft. Saya melihat Warcraft yang tak terhitung jumlahnya dari lokasi Raja Penjara Kayu, berlari dengan gila-gilaan ke kejauhan. Di antara mereka ada beberapa Warcraft kelas atas yang paling mengerikan. Warcraft ini berlari seperti orang gila.
Xiao Yu dan Ziyan saling memandang, apa yang terjadi? Sepertinya Raja Penjara Surgawi sedang marah. Ziyan mengangkat alisnya dengan tatapan aneh. Dalam keadaan normal, Raja Penjara Surgawi telah tidur selama 500 tahun, dan jarang bangun, dan dalam hidupnya yang tak berujung, tampaknya apa yang membuatnya kesal hanya ketika ia tidak lebih dari 3 kali marah. Mereka memandang Raja Penjara Surgawi, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ia selalu berada di pundak Xiao Yu, dan sosok putih kecil yang rendah hati itu terbang turun dari ketinggian. Begitu jatuh ke tanah, ia berubah menjadi cahaya putih. Kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan jaraknya ribuan mil. Raungan. Setelah Xiao Bai pergi, raungan binatang buas yang mengerikan terdengar seiring dengan jarak. Raungan ini menggetarkan World of Warcraft yang tak berujung, bahkan Warcraft tingkat Uranus, bergetar hebat, menunjukkan warna ketakutan. Dan raungan inilah yang membuat Raja Shakespeare gemetar hari itu. Kemudian seberkas cahaya hijau memancar dari sekitar Raja Tentakel dan melarikan diri. Cahaya hijau itu menghilang dan Xiao Bai muncul di bahu kiri Xiao Yu lagi. Suara itu hanya terdengar beberapa detik, dan bahkan Ziyan, yang berada kurang dari setengah meter jauhnya, tidak menyadarinya. Aneh, suara gemuruh itu sepertinya. Ziyan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yu berkata, penguasa raungan tampaknya telah lolos dari sinar hijau yang membuat Raja Kayu Surga marah. Saudari, apakah kamu tahu suara gemuruh itu? Apa cahaya hijau itu? Ziyan mengangkat alisnya, aku tidak yakin. Dia melihat ke tempat di mana cahaya hijau itu menghilang dan bergumam, apakah orang-orang tua dalam legenda itu muncul? Raungan, binatang buas itu tampaknya. Sampai sekarang, Raja Penjara Surgawi berhenti dengan marah. Cahaya hijau itu menghilang, namun, Yu Wei yang dibawa oleh raungan binatang buas itu masih ada di sana. Semua World of Warcraft di bawah kaki mereka tergeletak di tanah. Setiap orang yang berani bergerak, bahkan World of Warcraft peringkat atas, yang dilihat Xiao Yu, tergeletak di sana gemetar, seolah tidak bergerak. Menunggu penilaian dari sumber raungan itu. Apa sih yang dikirim Warcraft? Xiao Yu berkata dengan emosi. Xiao Bai tersenyum ketika mendengarnya. Setelah beberapa saat, Ziyan membawa Xiao Yu untuk terbang maju dengan cepat. Mereka ingin bergegas ke sisi Raja Kayu Tianlou terlebih dahulu. Lagi pula, sekarang Raja Warcraft ada di mana-mana, yang benar-benar menakutkan. Saya terlalu gugup, tetapi mereka tidak menyadari bahwa bahkan Warcraft tingkat atas menatap Xiao Bai dengan tatapan yang mengejutkan. Sialan, sialan, beraninya merencanakanku. Bajingan. Bajingan, sebuah suara tua menggeram dengan marah. Itu adalah Raja Tentakel. Ziyan yang berteriak, Raja Penjara Surgawi. Hah, kedengarannya familiar. Raja Penjara Kayu benar-benar tidak bisa menilai seberapa kokoh tubuh lelaki tua itu muncul. Gadis kecil, bagaimana aku bisa melihatmu sedikit familiar? Ibu membawaku untuk menemuimu, itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ziyan tertawa. Oh, aku ingat bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang bayi perempuan datang kepadaku dengan seorang gadis kecil. Ya, kamu adalah gadis kecil itu. Haha, bagaimana dengan gadis kecil itu? Raja Kayu Tianlou, gadis kecil, tentu saja Ibu Ziyan. Xiao Yu tertawa diam-diam. Diperkirakan semua orang di benua itu dan binatang buas di depan Raja Tentakel adalah kentut kecil dan sejenisnya. Siapapun yang membuat kehidupan keluarga tidak terbatas, aku khawatir itu bahkan tidak tahu berapa usianya. Di mana ibuku di rumah? Aku datang kepadamu dan ingin kamu memenuhi janjimu kepada keluarga kita. Kata Ziyan. Raja Tianmu berkata, keluargamu dalam masalah besar. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak merasa sedikit pun. Xiao Yu merasakan fluktuasi aliran udara yang aneh saat dia berbicara, tetapi sesaat, dia berkata, keluargamu baik-baik saja, aku baru saja melihat gadis kecil itu. Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan hampir mengejutkan dagunya. Setelah beberapa saat bekerja, indera perabanya benar-benar menjangkau jauh. Ini adalah Raja Tentakel, aku ingin membuat pedang surgawi. Kata Ziyan. Raja Tentakel tersenyum pahit, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Wajah Ziyan Qiao sedikit berubah. Xiao Yu hangat dan bahkan tersentuh hatinya. Ziyan jelas menggunakan janji Raja Tentakel kepada keluarga mereka untuk membantunya membuat pedang kayu. Dan janji ini dapat membuat keluarga Ziyan dalam jangka waktu tertentu ketika mereka dalam bahaya,
mengundang Raja Jimat untuk membantu. Bahkan jika Raja Penjara Surgawi tidak setuju, Xiao Yu sangat tersentuh oleh langkah Ziyan. Bukannya aku tidak ingin memenuhi janjiku, tetapi aku diracuni. Raja Menara Kayu tertawa getir, seolah-olah itu adalah lelucon besar. Itu adalah Raja Kayu Surgawi, keberadaan tertinggi dari sifat-sifat kayu, sebenarnya diracuni. Itulah arti kehidupan. Bahkan ketika Ziyan mendengarnya, dia terkejut. Lampu hijau itu baru saja meracunimu dan membuatmu marah. Ya, aku akan berada dalam bahaya jika orang tua itu tidak datang untuk membantuku. Raja Kayu Tianlou melirik Xiao Bai yang berbaring di bahu Xiao Yu dengan sengaja atau tidak sengaja. Tampaknya Xiao Bai tidak melihatnya, menyipitkan mata, dan tampak tidur alih-alih tidur. Itu bisa membuatmu menjadi racun ini. Ziyan berkata dengan sedikit malu. Dengan kemampuanku, akan butuh setidaknya beberapa ratus tahun untuk menyingkirkannya, desah Raja Tentakel. Dewa itu tidak tahu berapa tahun penelitian, dan itu dikembangkan secara khusus untuk melawanku. Butuh ratusan tahun bagi Raja Titan yang bermartabat untuk menyingkirkan racun itu, yang membuat Xiao Yu dan Ziyan sedikit linglung. Melihat kekecewaan keduanya, Raja Kayu Tianlou berkata, bagaimana kalau kalian melihat milikku? Meskipun kalian tidak dapat mencapai tingkat bahan produksi senjata Raja Surgawi, masih mungkin untuk membuat senjata suci super. Sementara itu, cabang tebal jatuh dari ketinggian. Cabang-cabang itu kurang dari 1 meter di depan Xiao Yu. Bas, Xiao Yu merasakan getaran di jari kelingking kirinya. Perubahan warna memudar, ekor kecil itu menjadi kuning keemasan, dan semua lingkaran cahaya menyebar, tetapi Xiao Yu tidak mengendalikannya, dan melihat bahwa ekor kecil tangan kirinya perlahan terangkat, menunjuk langsung ke cabang Raja Kayu Surgawi. Obat berarti, Raja Kayu Tianlou terkejut. Xiao Yu tersenyum pahit, jari dewa obatku masih jauh dari lengkap, aku khawatir itu tidak dapat menghilangkan racun yang kamu miliki. Tidak, obat ini berarti bahwa kamu telah melewati titik balik. Ini adalah kedua kalinya titik balik dilewati setelah anak kentut kecil di Yundang Tian. Raja Kayu Tianlou terkejut, tentu saja, bantu aku membuang racunnya. Benarkah? Kata Xiao Yu. Raja Menara Kayu itu tertawa, tentu saja benar, hanya butuh asteris hari. Ia juga terus menatap Xiao Yu, bocah kentut kecil, kau sangat sederhana. Bocah kentut Yundang Tian baru saja meninggal. Baru saja melewati titik balik, berapa umurmu? Sepertinya kau akan menjadi orang pertama yang menjadi dewa pengobatan. Xiao Yu dan Ziyan saling memandang, Yao Shen belum mengolah jari dewa pengobatan. Dia, bagaimana kultivasinya bisa berhasil? Metode penunjuk jari obat sudah ada puluhan ribu tahun yang lalu, yang dipikirkan oleh seorang apoteker super, tetapi belum diterapkan. Kemudian, pertarungan Yun Xiaobo dengan orang lain bukanlah lawan. Ketika dia kebetulan bertemu denganku, aku metode itu diajarkan kepadanya, dan dia baru saja melewati titik balik, yaitu, kekuatan dewa obat mengacu pada setengah dari kekuatan. Yang disebut titik balik, Xiao Yu dan Ziyan masih jelas, yaitu, dewa obat mengacu pada kultivasi, awalnya berwarna kuning muda, kemudian emas, kuning keemasan, dan kemudian berubah menjadi emas, saat ini adalah belokan kurva. Pada titik ini, mereka tahu bahwa dewa obat berarti tidak ada yang berhasil dalam kultivasi. Yao Shen tidak mengacu pada penemuan Yaodang Yundang. Ketika Xiao Yu bahkan menggunakan jari dewa obat untuk menghilangkan racun Raja Tentakel, dia melihat dua cabang di depannya dan membentuk tikar daun di bawah kaki Xiao Yu. Ketika Xiao Yu berdiri, dia dikirim ke atas. Dedaunan yang lebat memberikan perasaan seperti berjalan ke dalam hutan yang luas. Ia dikirim ke lokasi pusat. Di sana, ada pohon muda hijau muda. Xiao Yu mengerti bahwa itu adalah sumber kekuatan Raja Kayu Surgawi. Ia melihat ke kiri dan kanan, semuanya adalah cabang-cabang yang tebal dan lebat dengan ketebalan puluhan meter, yang mengelilingi pohon muda kecil ini. Ia duduk, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, membentuk tikar rumput di bawah pantat Xiao Yu, membuatnya duduk dengan nyaman, dan pada saat yang sama, lebih dari selusin cabang tumbuh di depannya, beberapa warnanya berbeda, tetapi semuanya memancarkan aroma, buah-buahan yang belum pernah dilihat Xiao Yu ditempatkan di sana. Ada juga cangkir giok di cabang, yang berisi cairan hijau muda. Aroma anggur samar-samar tercium. Xiao Yu tersenyum. Ia menjulurkan jari kelingking tangan kirinya dan melihatnya di pohon muda hijau muda.
Lingkaran cahaya, keemasan terpancar dari ujung jari Yao Shen dan terus berkumpul di pohon muda itu. Ini adalah detoksifikasi. Lingkaran cahaya keemasan merasuki, dan Xiao Yu merasakan atmosfer beracun yang sangat besar penuh dengan kehancuran dan kebinasaan bergerak di dalam Raja Kayu Surgawi. Xiao Yu mencondongkan tubuh dengan tangan kanannya, mengambil buah hijau zamrud dengan permukaan kulit yang halus, dan memakannya, rasanya sangat lezat. Pada saat ini, Ziyan juga dikirim oleh Raja Tentakel. Dia duduk di sebelah Xiao Yu, dan menemaninya untuk mencicipi. Ini adalah produk eksklusif Raja Tianlou. Awalnya, menurut spekulasi Raja-Raja Kayu Surgawi, butuh asteris hari. Akibatnya, Xiao Yu menghabiskan 15 hari untuk mengeluarkan racun beracun di rumah Raja Naga Kayu. Situasi ini mengejutkan Raja Penjara Surgawi. Tingkat racun beracun dapat dikatakan lebih dari 2 kali lipat dari yang diprediksi oleh Raja Tentakel. Jika itu tidak ditunjukkan oleh Dewa Pengobatan Xiao Yu, saya khawatir itu benar-benar mengancam jiwa. Saya tidak menyangka bahwa saya hampir dibunuh oleh orang-orang. Raja Kayu Tianlou berkata dengan emosi. Ziyan tertawa, bukankah kamu masih utuh sekarang? Ya, bocah kecil, bagaimana kau ingin aku membalas budimu? Anugerah penyelamat hidup, aku masih merasakan perasaan ini untuk pertama kalinya. Raja Kayu Tianlou selalu merasa tidak begitu nyaman. Itu adalah Raja Kayu yang mempesona, yang sebenarnya menyelamatkan seorang anak berusia 20-an. Aku ingin membuat pedang Raja Surga, dan berharap untuk mendapatkan inti dari Raja-Raja. Xiao Yu diam-diam memperkirakan waktu, masih ada waktu yang lama sebelum persidangan Kekaisaran Tianluo dalam kontes pemuda daratan, jangan khawatir akan melewatkannya. Tidak masalah, Raja Kayu Surgawi itu sangat renyah. Cabang-cabangnya yang besar perlahan terbuka, bagian berwarna hijau zamrud, panjangnya sekitar 1 meter dan lebarnya sekitar 30 cm. Ini adalah inti dari Raja Kayu yang ulet. Itu adalah bagian terkeras dari Raja Surga. Xiao Yu mengambilnya di tangannya dan tidak bisa menjelaskan kegembiraannya. Perlu diketahui bahwa kayu Tianbao sendiri dikenal sebagai pohon yang paling keras, dan kekerasannya bahkan lebih dari beberapa logam. Sulit untuk membayangkan betapa kerasnya Raja Kayu Tianbao. Oh, menyelamatkan nyawa? Kau hanya ingin memberikan sepotong inti dari Raja-Raja Hutan, bukan? Terlalu pelit, kan? Kata Ziyan. Aku menjanjikan 3 janji padanya. Raja Kayu Tianlou merasakan hal yang sama. 3 sinar hijau melesat dari belalainya dan langsung masuk ke tubuh Xiao Yu. Kau ingin aku memenuhi janji, bahkan jika aku sedang tidur, selama kau muncul dan aku akan bangun. Ziyan mengerjap ke arah Xiao Yu. Xiao Yu tersenyum dan berhasil mendapatkan 3 janji dari Raja Penjara Surgawi. Itu tidak mudah. Kalau begitu aku memintamu untuk memenuhi janji sekarang. Ada apa? Raja Kayu Tianlong tidak menyangka Xiao Yu akan membuat janji seperti ini. Xiao Yu berkata, lindungi keluarga Xie di kota Langya selama 100 tahun. Melindungi keluarga Xie selama 100 tahun pasti sulit diterima orang lain. Bahkan seorang master tingkat 10 yang dapat memperpanjang hidupnya selama 1 atau 200 tahun akan memikirkannya, tetapi hanya Raja Kayu Tianlong yang berbeda karena rentang hidupnya. Tidak ada batasan, saya tidak tahu berapa banyak generasi master tingkat 10 raja yang telah mengalaminya. Oleh karena itu, Raja Penjara Surgawi setuju tanpa berpikir. Bagaimanapun, orang tidur selama 500 tahun, atau bahkan ribuan tahun. Raja Tentakel sekali lagi menunjukkan kemampuan khusus Xiao Yu. Itu tidak menggerakkan tempat, tetapi mekar lingkaran cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Kemudian dia melihat seberkas sinar hijau langit, terbang menuju kota Langya. Pada titik ini Xiao Yu benar-benar merasa tenang. Keluarga Xie tidak pernah khawatir. Dalam 100 tahun, dia percaya bahwa dia dapat mencapai puncak hidupnya dalam 100 tahun, dan membawa keluarga Xie ke tingkat yang lebih tinggi. Mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Tentakel, mereka bergegas ke Kaisar Tianluo dengan kecepatan penuh. Dalam perjalanan, Ziyan juga menerima berita. Xiao Yu sepenuhnya menepis gagasan kelompok tentara bayaran mahkota, karena kelompok tentara bayaran mahkota memiliki kekuatan besar di belakangnya. Kaisar Tianluo, keluarga Pasa. Sebuah tamasya menjadikan putra bayi Joris yang tertua dari keluarga Pasa sebagai Kasim. Untuk membantunya menjadi seorang pria lagi, keluarga Pasa mengeluarkan darah dan meminta penyihir jahat Batulu untuk melakukan operasi generasi anggota tubuh. Mereka marah dan mengirimkan banyak produk suci dan ilahi,
Tetapi divisi jahat Batulu menghilang secara misterius, benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan tentaranya. Ini juga membuat identitas pewaris keluarga Pasa berikutnya tampak kosong, dan banyak anak keluarga Pasa menjadi antusias, dan mereka berperilaku putus asa. Hanya Jules yang tidak tampil, tetapi sengaja rendah hati. Ini adalah divisi militernya. Perhatian Souls terpotong oleh lengan Xiaoyu. Menurut Souls, keluarga Pasa tampaknya adalah patriark dengan kekuatan Griffith, tetapi sebaliknya, kekuatan sebenarnya itu adalah istrinya, Ibu Joris. Karena ada keluarga besar di balik wanita ini, jadi Souls membuat rencana, dekat dengan Joris. Souls, apakah kamu yakin kita bisa melakukan ini? Aku selalu berpikir bahwa Joris itu variabel. Sampah idiot ini telah menjadi lebih gelap dari seorang pria sejak dia kehilangan semua barangnya, dan itu terjadi sebelum dia menyiksa seorang perawan sampai mati. Sekarang, Jules khawatir. Makin banyak, makin baik buat kita, kata Souls dengan nada yin-yin. Jules, aku berdiri di pihakmu, dan aku akan berpikiran seperti ini, karena kamu selalu bersikap baik pada Joris yang sangat muak dan tidak bahagia. Siapapun yang membuatnya tidak kompeten dapat mendominasi keluarga Pasa, atau bahkan menjadi kandidat terbaik untuk patriark. Aku mengerti suasana hatimu, tetapi kamu tidak boleh lupa bahwa tujuan kita adalah siapa 3 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Qin. Jika bukan karena ini, aku tidak akan terlalu malas untuk menggunakan orang bodoh yang tidak kompeten seperti itu. Souls berkata sambil tersenyum, terus terang saja, yang benar-benar dibenci Joris bukanlah Xiaoyu, karena barang-barang pria itu bukanlah barang yang hilang dari Xiaoyu, melainkan iblis kecil Qin Yuyi. Qin Yuyi, yang sangat dibencinya, kita ciptakan untuknya sebuah kesempatan, bisakah dia bertindak jujur sesuai rencana? Begitu dia melakukan kesalahan, dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Menurutku, jika Joris dulu bodoh, dia pelit, sekarang dia tidak bodoh lagi. Untuk rencana ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa jika kamu berhasil, kamu akan menjadi orang berikutnya yang akan mewarisi keluarga Pasa. Setelah mendengar analisis Souls, Jules mengangguk. Souls mengulurkan tangan dan menyentuh lengan kiri yang patah, menunjukkan kebencian yang gelap di wajahnya. Xiaoyu, persidangan di antara kita baru saja dimulai, kamu akan membayar semua yang kamu lakukan. Kaisar Tianluo adalah salah satu dari 5 kota paling makmur di daratan, belum lagi yang lainnya, tetapi dengan populasi lebih dari 10 juta, kota ini jauh dari sebanding dengan kota-kota lain. Di jalan selebar lebih dari 10 meter, orang datang dan pergi, mobil datang dan pergi. Pergi dengan mobil, pemandangan yang sibuk, Xiaoyu, yang telah berlatih di pegunungan Hengduan, memiliki perasaan aneh untuk kembali ke dunia. Ziyan jelas sangat akrab dengan Tian Luodi. Dia membawa Xiaoyu untuk berbelok beberapa jalan dan datang ke sebuah toko senjata besar. Bagian depan penuh sesak dengan orang-orang, dan pemandangan di depan pintu seperti kota. Ada pola tongkat kerajaan kuning di pintu toko, yang merupakan arti dari tongkat kerajaan Kekaisaran Tianluo, dan itu juga menunjukkan bahwa toko ini berbeda. Menurut Ziyan, Anda bisa mendapatkan kesopanan seperti itu dari Kekaisaran Tianluo. Karena ada salah satu master pengecoran pertama di daratan. Gottlieb. Gottlieb juga satu-satunya pendiri di dunia yang pernah menciptakan senjata Raja Surgawi. Oleh karena itu, ia juga merupakan sosok yang setara dengan 10 raja di daratan. Siapapun yang melihatnya, termasuk 10 raja, memiliki itu adalah penghormatan 3 poin, dan ini adalah gotik. Nona Ziyan, seorang pria parubaya yang sedang mengarahkan para pria untuk menemani para tamu mengambil senjata, melihat Ziyan dan merasa tidak yakin. Ziyan tersenyum tipis dan mengangguk, Tuan Gotik ada di sini. Ya, sekarang, masih di tempat lama yang sama. Pria parubaya itu berkata dengan hormat, dan pada saat yang sama melirik Xiaoyu dengan sedikit curiga, siapakah anak muda yang pergi bersama Ziyan ini? Yah, kamu sibuk. Ziyan langsung menuju ke halaman belakang. Dari toko senjata yang ramai di depan ke halaman belakang yang tenang, aku melihat seorang lelaki tua berjanggut abu-abu duduk di kursi D ini, memegang pedang tajam di tangannya, dan mengeluarkan suara dengungan lembut. Ziyan berdiri di samping dan tertawa, Tuan. Lelaki tua yang sedang berbaring, Xie Gotik, menoleh dan melihat, Ziyan, bagaimana kamu bisa bersedia datang kepadaku? Aku di sini untuk membantumu, Ziyan tertawa. Tolong aku. Mata Gotik tiba-tiba memancarkan cahaya terang,
Seterang 2 putaran matahari yang terik, Xiaoyu diam-diam terkejut. Orang tua ini jelas seorang tuan. Ziyan tertawa, aku akan menyiapkan 2 hal untukmu. Dia mengangguk sedikit kepada Xiaoyu. Xiaoyu tahu bahwa Ziyanlah yang menyuruh dirinya berbicara dengan Xie Gotik, dan dia mengeluarkan inti dari Raja Kayu Surgawi. Tuan, kita akan membuat pedang surgawi dengan sifat kayu. Setelah mengambil alih inti dari Raja Kayu, Xie Gotik berbisik pada dirinya sendiri. Tidak terduga, Raja Kayu akan mengeluarkan inti dari Raja Kayu. Ziyan, bukankah itu janjimu untuk menggunakan keluargamu sebagai gantinya? Tentu saja tidak, itu adalah penyelamat hidup yang terutang oleh Raja Kayu Surgawi. Kata Ziyan, ini bisa mengejutkan Gotik. Kata-kata yang terlalu kuat. Dalam bahasa Gotik, Xie Luqi menatap Xiaoyu, orang kecil itu tidak mudah. Tuan telah memenangkan hadiah, saya kebetulan saja. Xiaoyu berkata dengan ringan. Mengangguk dengan lembut, Gotik berterima kasih kepada Xiaoyu karena tidak memiliki harga diri untuk anak-anak bangsawan. Dia tidak bisa tidak memujinya. Jika ada yang bisa mendapatkan janji dari Raja Kayu Surgawi, saya khawatir dia akan menjadi gila. Dia dengan lembut membelai inti Raja Kayu Surgawi, merasakannya sebentar. Ini adalah bagian tersulit dari inti Raja Tentakel. Menurut penilaianku, inti ini mungkin tidak tumbuh di bawah 30.000 tahun. Gotik berkata dengan emosi, aku khawatir itu adalah hal tersulit di dunia, jika dibuat menjadi pedang Uranus ini diharapkan menjadi senjata Uranus yang paling kuat. Petik 2. Xiaoyu dan Ziyan saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Penjara Kayu begitu menarik. Mereka pikir itu akan cukup untuk memberikan inti Raja Penjara Ekor, tetapi itu adalah bagian tersulit. Senjata Uranus adalah senjata super yang dapat menahan. Xuanbing, apa konsep untuk bisa menduduki peringkat pertama di antara senjata Uranus? Jika orang lain mengatakannya, Xiaoyu masih akan ragu, tetapi Gotik berkata bahwa mereka tidak ragu. Dia adalah ahli casting pertama. Dia telah menempa senjata kelas raja. Mengenai senjata suci, tidak ada cara untuk mencatatnya, karena banyak senjata suci, bahkan jika diwariskan dan rusak, diperbaiki kembali olehnya. Jangan terlalu senang, senjata kayu itu istimewa. Bahan yang kamu butuhkan untuk membuatnya sangat langka. Tidak cukup hanya menggunakan inti dari Raja Kayu, kata Gotik. Xiaoyu mengeluarkan 7 biji teratai ungu lagi. Sambil menatap Zijin Lianzi, Gotik tersenyum. Ziyan, aku yakin kamu telah menyelinap ke perpustakaanku dan melihat catatanku yang dicetak. Hehe, Master benar-benar memiliki mata yang cemerlang. Ziyan tertawa, mengambil 7 biji teratai ungu, Gotik berterima kasih padanya, untuk membuat pedang Raja Surga, dilihat dari inti Raja Penjara Surgawi, dibutuhkan sekitar 4 biji teratai ungu. 3 lainnya akan diberikan kepada Master. Xiaoyu berkata, kali ini, bukan hanya Xie Gotik yang terkejut, tetapi Ziyan juga terkejut dengan kemurahan hati Xiaoyu. Itu adalah benih teratai ungu. Produk dewa. Oke, anak muda punya keberanian, mereka punya keberanian. Kata Gotik, saudaraku, untuk pertama kalinya guru memuji orang seperti ini, kamu luar biasa. Ziyan juga penuh dengan kegembiraan, dan bahkan lebih lagi pendekatan Xiaoyu sangat buruk. Bahkan jika Gotlieche suka membuat senjata, dia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan Raja Pisau di depannya. Secara alami, dia tidak akan melepaskannya, tetapi itu hanya karena minatnya, dan jika dia mendapatkan benih teratai ungu, senjata apa yang akan dia buat di masa depan, apakah dia masih akan menolak? Xiaoyu tertawa, benih teratai ungu tidak berguna bagiku. Oh, sepertinya aku harus membuat pedang Raja Surga yang dapat menjadi senjata eksklusif Raja. Gotik berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Guru. Xiaoyu bersukacita, begitulah cara Xie Gotik memilih Taoli. Gotli berterima kasih padanya, jika kau ingin menjadi Raja Senjata pertama, kau memerlukan 2 hal. Xiaoyu berkata, Tuan, tolong tunjukkan padaku. Kau juga tahu bahwa atribut-atribut itu saling bertentangan. Atribut kayu secara inheren dibatasi oleh atribut api dan atribut guntur. Jika kau ingin menjadi senjata pertama dengan rasa hormat yang eksklusif, maka kau harus membatasi senjata kelas surgawi dari atribut api dan atribut guntur. Abaikan saja, kata Gotik perlahan, jadi kau memerlukan atribut kayu bakar Dewi Bunga Matahari yang berkobar dan atribut kayu guntur Dewi Mirabilis. Itu adalah karakter ilahi lagi.
Xiaoyu sedikit linglung. Serahkan dua hal ini padaku, kata Ziyan sambil tersenyum. Kakak, Xiaoyu meraih tangan Giok Ziyan. Alih-alih memegang telapak tangan Xiaoyu, Ziyan malah tertawa, tenang saja, adikku punya cara. Paling lama 5 hari, adikku bisa mendapatkan dua dewa ini. Melihatnya begitu percaya diri, Xiaoyu tidak bisa berkata apa-apa. Kakak, tidakkah kau ingin membuat sepasang sarung tangan? Ini kesempatan yang bagus, kata Ziyan lagi. Xiaoyu mengingat ini, dan hampir lupa. Dia tidak mengatakan kesalahan dalam bahasa Gotik. Dia setuju tanpa mengatakan apapun. Xiaoyu mengeluarkan barang-barang yang dipilih oleh Nasko, dan akhirnya mengeluarkan beberapa tulang pemakan emas. Ya, ini cukup untuk membuat sepasang sarung tangan suci Asia. Gotik tertawa. Hati Xiaoyu tergerak, dia melepaskan pelindung lengan di lengan kirinya. Lengannya sekarang rusak, dan dia melepaskan dua batu jiwa bumi. Bisakah Tuan memasang dua batu jiwa bumi pada sarung tangan secara terpisah? Tentu saja tidak. Apa-apa, kata God Liece. Pelindung lengan juga ditinggalkan oleh Xiaoyu. God Hixie menatap tulang binatang pemakan emas dan sejumlah besar darah binatang pemakan emas. Dia menyipitkan matanya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Xiaoyu dan Ziyan saling memandang dan berdiri diam tanpa mengganggu. Setelah beberapa saat, Gothik tertawa dan berkata, kamu tinggalkan benda-benda ini. Semuanya dikendalikan oleh Tuan. Xiaoyu berseri-seri gembira, dan Gothik tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa Tuan Gothik pasti ingin membuat lebih banyak senjata. Jika Anda mengubah orang lain, Anda harus mengabaikan bahan-bahan yang telah mencapai tingkat benda suci. Kali ini mereka memintanya, keluar dari spektrum senjata. Ziyan masih dalam beberapa saat. Kakak, pergi dan temukan kekasih kecilmu. Adikku akan pulang, kata Ziyan, dan mengulurkan tangan dan mengangguk dahi Xiaoyu. Ketika Jiao Sun bergetar, dia menghilang. Xiaoyu menatap ke kejauhan. Butuh waktu lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Akademi Tianluomou, tempat Bingwu menunggunya. Setelah bertanya kepada orang yang lewat, Xiaoyu berbelok 3 atau 4 jalan sebelum sampai di gerbang barat Tianluomou Cholege. Xiaoyu melahirkan nuansa kota kecil. Tianluomou Cholege terletak di sebelah timur ibu kota kekaisaran, didukung oleh pegunungan Jerman Austria yang megah dan terjal, dan memiliki luas total hampir 100 mil, yang tidak kurang dari kota kecil pada umumnya. Beras, seperti gerbang kota, memiliki beberapa penjaga di gerbang, setiap penjaga memiliki kekuatan alam spiritual. Xiaoyu sedang mencari berita tentang Bingwu, tetapi melihat bahwa gerbang sekolah tiba-tiba menjadi ramai. Siswa yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, berteriak dari waktu ke waktu. Cepatlah, dan seseorang akan mengaku kepada Nona Bingwu. Cepat, terlambat, kamu tidak bisa melihat pertunjukan bagus. Sekelompok siswa berbondong-bondong pergi. Xiaoyu tersenyum dan berjalan di belakang. Dia tidak menyangka bahwa Bingwu begitu dicari. Mengikuti sekelompok siswa ke gedung asrama putri. Aku melihat seorang pria tampan dengan tinggi sekitar 1 meter dan 75, seorang pria tampan dengan dahi besar dan hidung mancung, memegang bunga merah 999 di tangannya. Mawar, kostum bangsawan putih, berdiri di depan gedung kecil itu. Jika menunggang kuda putih, orang ini adalah pangeran kuda putih. Xiaoyu bergumam. Banyak siswa perempuan muncul di lantai atas asrama putri. Ada wanita cantik dan dinosaurus. Mereka semua mencondongkan tubuh dan melihat ke bawah. Hanya satu asrama yang sunyi. Jika Anda tidak bertanya, itu adalah asrama Ice Dance. Berdiri seperti ini, selama setengah jam, pria tampan itu masih tersenyum dengan sinar matahari, ditambah dengan mawar merah yang cantik, itu membuat gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya terpesona. Pada saat ini, Bingwu perlahan keluar dari gedung asrama. Dia masih berwajah dingin, median tingkat roh. Xiaoyu menatap matanya dan tertawa. Hanya berselang beberapa saat, tarian es itu kembali menembus dan mencapai level tengah tingkat spiritual. Dengan kemajuan seperti itu, sangat mungkin baginya untuk memenangkan tempat yang bagus di kompetisi pemuda daratan. Melihat penampilan Bingwu, semangat pria itu kembali segar, dia dengan cepat melangkah maju. Teman sekelas Bingwu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gu Jiangxian, saya seorang bangsawan Tianluo. Saya adalah mahasiswa Tianluomou Cholege bersama Anda, lebih tinggi dari Anda.
Di kelas 1, satu-satunya anak di keluarga tidak memiliki pacar, karena hanya Anda, seorang wanita seperti Zuo Shiki yang dapat dibandingkan dengan Hao Yue, adalah favorit saya, dan saya bersedia untuk Anda. Petik 2. Panggil. Dia belum selesai berbicara, dan aliran air tiba-tiba mendarat dari ketinggian. Oh, Gu Jiangxian segera menjadi pengecut, dan dia bahkan tidak bereaksi. Ah, maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya hanya tidak berdiri dan menuangkan cairan pencuci kaki saya. Seorang gadis kecil di lantai atas keluar dan menjelaskan. Xiao Yu mendongak, itu adalah iblis kecil Qin Yui cuci kakimu. Wajah tampan Gu Jiangxian berubah. Kali ini untuk mengaku pada Bingwu, tetapi dia merencanakan dengan hati-hati, dan sebenarnya hancur oleh kegigihan seperti itu masih merupakan penghinaan seperti itu. Kamu asteris, teriak Gu Jiangxian. Tetapi dia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa itu adalah iblis kecil Qin Yui yang menuangkan air, dan kemudian kata-kata itu ditelan kembali, tetapi lihatlah tawa gembira orang-orang di sekitarnya, dan kemudian lihatlah mawar merah di tangannya, dan melemparkannya dengan kebencian. Di tanah, berbalik dan pergi. Qin Yui berdiri di ambang jendela dan tertawa. Dengan begitu, memberitahu seseorang dengan jelas bahwa dia disengaja. Aku katakan padamu, Sister Bingwu memiliki seorang pria sejak lama, jangan pikirkan itu, sekarang prianya ada di sini. Qin Yui berkata dengan tangan di pinggulnya. Gu Jiangxian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan berkata, siapa itu? Qin Yui menunjuk sedikit, itu dia. Kerumunan mengikuti arah Qi dan melihat sekeliling. Mata semua orang terfokus pada tubuh Xiao Yu. Ada kecemburuan, iri hati, penghinaan, ejekan, dan sebagainya, semuanya berbeda. Setan kecil itu telah menemukanku sejak lama, Xiao Yu melotot ke arah Qin Yui. Dia melangkah menuju tarian es. Jantung Bingwu berdebar kencang. Dia tidak menyangka Xiao Yu datang secepat itu. Wajah dingin itu tampak seperti yurong yang mencair, dan lingkaran cahaya perawan yang menggoda muncul. Keindahannya mempesona. Di depan Bingwu, Xiao Yu mengulurkan tangannya, biarkan aku berjalan-jalan. Bingwu meletakkan tangan jade di tangannya, seperti wanita cantik yang malu untuk menjawab, orang yang menawan dan tak terlukiskan, di mana ada Bing Mei. Adegan ini jatuh di mata sekelompok anak laki-laki, semuanya menunjukkan kecemburuan. Wajah tampan Gu Jiangxian yang cemburu akan berubah. Hei, setan besar, tunggu aku. Qin Yui melihat keduanya pergi dan langsung melompat turun dari lantai 3, memeluk lengan kiri Xiao Yu. Aku juga menyalahkannya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa pamanku akan menjebakmu. Jangan marah, oke, aku minta maaf padamu. Mari kita minta maaf, kata Xiao Yu. Qin Yui segera tersenyum dengan alis, si cantik mengundangmu untuk makan besar di tepi Danau Dewi. Xiao Yu tampak malu, oke. Tidak apa-apa, kamu tidak boleh berkecil hati, seru Qin Yui dengan gembira. Seorang pria dan dua wanita pergi tanpa seorang pria. Semua orang tercengang, masing-masing menutup telinganya dan bertanya apakah dia salah dengar. Setan kecil itu benar-benar meminta maaf. Ini adalah berita besar pertama dari Kaisar Tianluo. Danau Dewi adalah pemandangan ibu kota kekaisaran, dan wisatawan mengalir tanpa henti di musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di tengah Danau Dewi ini, ada sebuah restoran, yang tingginya hanya 3 lantai. Dekorasinya sangat indah. Tidak memiliki tampilan yang keemasan dan cemerlang, tetapi sesuai dengan Danau Dewi. Di lantai 3 gedung Dewi, bahkan orang kaya pun sulit masuk tanpa identitas. Setan kecil Qin Yui jelas bisa masuk. Dia sangat terkenal di ibu kota kekaisaran sehingga tidak ada yang tahu bahwa ada setan kecil di keluarga Qin. Di lantai 3, Xiao Yu menemukan bahwa sangat sunyi dan terisolasi dari kebisingan di lantai pertama dan kedua, dan tidak ada tamu. Mereka memilih kamar pribadi. Jendela kamar pribadi menghadap ke Danau Dewi. Bagaimana kalian bisa bersama? Xiao Yu mengagumi pemandangan indah Danau Dewi dan bertanya tentang tarian es. Adapun Qin Yui yang memesan makanan secara langsung, dia cukup senang dengan Xiao Yu. Bingwu tertawa, itu bukan Li Chaofeng. Setelah dia kembali, dia ditangkap oleh Yui, dan dia tahu hubunganku denganmu. Yui pindah ke asramaku dan sering berlari untukku. Lalat adalah pencari. Sepertinya tarian esku terlalu bagus, jadi ada begitu banyak pelamar. Xiao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yah,
Aku harus berhati-hati di masa depan, atau akan merepotkan untuk dibawa pergi. Mulut yang malang, teriak Bingu Jiao, tetapi itu manis di dalam. Melihat ini, Qin Yuyi pura-pura mual, kamu tidak bisa diam ketika berbicara tentang cinta, itu benar-benar mual, dan saudari Bingu, kamu adalah wanita cantik es yang terkenal di kampus kita. Bagi pria manapun itu tidak palsu. Mengapa iblis besar ini selalu menjadi wanita kecil? Terlalu buruk bagi kita untuk bertarung. Petik 2. Gadis bau, apa yang kamu bicarakan? Bingu dikatakan memerah dengan telinga merah, dan bergegas untuk menggelitik Qin Yuyi, dan kedua gadis itu bersama-sama. Papa, ketukan itu terdengar. Kedua wanita itu segera duduk, membereskannya, dan Bingu berkata, masuklah. Pintu terbuka, dan beberapa pelayan berpakaian indah membawa hampir 20 hidangan, yang masing-masing penuh warna dan harum. Oh, Xiaobai tidak tahu dari mana asalnya. Xiaobai, Qin Yuyi memanggil, dan dia bergegas untuk memblokir serangan Xiaobai. Dia tidak ingin dimanjakan oleh makanan Xiaobai, tetapi posturnya akan menjadi makanan besar. Tetapi Xiaobai terlalu cepat, dia tidak bisa menghentikannya. Jadi Xiaobai mendarat di atas piring. Setan kecil, kamu bahkan tidak bisa menghentikan Xiaobai, sepertinya ujian ini sulit untuk dilewati. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yue meringkuk dan berkata dengan bangga, apa yang kamu tahu, tahukah kamu apa senjata pertama si cantik ini? Oh, apa itu? Kata Xiao Yu. Cantik. Qin Yuyi mengangkat dadanya yang indah, cantik adalah senjata pertama. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, tidak seperti kamu berdiri di sana. Orang-orang akan menyerah secara otomatis karena kamu terlalu cantik, kan? Dia berhenti sejenak. Kurasa bahkan jika orang-orang menyerah secara otomatis, itu karena kamu adalah iblis kecil. Petik 2. Qin Yuyi berkata sambil tersenyum, kecantikan ini semurni bunga putih kecil. Bagaimana mungkin itu adalah iblis kecil? Oh, Xiaobai, itu milikku, kamu tidak bisa meraihnya. Dia melihat Xiaobai beratnya lebih dari 10 pon hingga 1 kaki. Lobster itu bergegas, segera bergegas, memeluk, dan berlari ke samping. Ah, Xiaobai berteriak tidak puas. Bukankah cantik adalah senjata pertamamu, bagaimana mungkin itu tidak berfungsi? Xiao Yu menggoda, itu untuk pria. Qin Yuyi memanggil. Xiaobai mendengarkan, berbalik, memutar pantatnya dan memutar 2 kali, seolah berkata, lihat, apakah aku memiliki fungsi sebagai pria? Langkah ini membuat Xiao Yu dan Bingu tertawa terbahak-bahak. Qin Yuyi tersipu malu dengan rona merah yang langka, dan berkata, tertawa lagi, aku berteriak bahwa Xiao Yu ada di sini. Teriakmu, di ibu kota kaisar, seseorang mengenalku. Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Hei, tidak ada yang mengenalmu, tetapi nama Xiao Yu tidak diketahui semua orang. Qin Yuyi tertawa. Xiao Yu menatap Bingu dengan curiga sejenak. Bingu mengangguk. Apa artinya ini? Mungkinkah Joris berkhotbah di mana-mana? Dia akan sebodoh itu. Xiao Yu berkata sedikit bingung. Tentu saja dia tidak akan sebodoh itu. Qin Yuyi duduk dengan lobster besar, kamu belum tahu, kamu telah terpilih sebagai direktur akademi. Tianluo Mouhan Li langsung ke babak eliminasi 32 teratas. Salah satu dari 6 tuan muda dunia, dan ya, hehe.